Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Spirida Al-Kalbi dari kelas 2B dengan NIM 36202130253. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS pengelasan. Soal nomor 1. Jelaskan definisi pengelasan menurut standar ASME. Berdasarkan ASME, definisi dari pengelasan adalah penyambungan terlokalisasi dari logam atau metal atau non-logam yang dihasilkan dengan memanaskan material hingga temperatur las dengan atau tanpa menggunakan tekanan atau hanya tekanan, dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi filler metal. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan fillet weld dan groove weld. Sambungan fillet atau fillet weld yaitu merupakan sambungan plat dengan plat tanpa dilakukan preparation terlebih dahulu. Jadi secara gambarnya plat dengan plat langsung dilakukan pengelasan. Pengelasan fillet merupakan jenis sambungan las yang sering digunakan khususnya dalam aplikasi konstruksi baja. Sedangkan untuk sambungan groove atau groove weld dikenal dengan sambungan terkumpul dan diperlukan preparation terlebih dahulu dengan membuat bevel atau kampuh sebelum dilakukan pengelasan. Pengelasan ini banyak dipakai di perkapalan dan tambang. Soal nomor 3. Jelaskan secara peringkas mesin las SMAW dan GMAW serta aplikasinya. SMAW adalah las busur listrik dengan menggunakan elektroda berselaput. Fungsi flux pada pengelasan ini adalah membentuk selak atau di atas hasil lasan yang berfungsi sebagai pelindung hasil lasan dari udara, oksigen, hidrogen, dan lain sebagainya. Selama proses las berlangsung, berikut adalah contoh aplikasi las SMAW. Bisa dilihat di gambar. Lalu GMAW adalah pengelasan yang menggunakan shielding gas. Shielding gas berfungsi sebagai pelindung logam las saat proses pengelasan berlangsung agar tidak terkontaminasi dari udara lingkungan sekitar logam lasan, karena logam lasan sangat rentan terhadap difusi hidrogen. Pengelasan GMAW dapat menggunakan gas argon yang biasa disebut MAG atau MAG, atau biasa disebut gas karbon dioksida yang biasa disebut MIG. Berikut adalah contoh aplikasi las GMAW yang bisa dilihat di gambar. Soal nomor 4. Jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan FCAW serta aplikasinya. GTAW atau yang disebut gas tungsten arc welding adalah sebuah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektrode tak terumpan atau tidak ikut mencair. Pada pengelasan GTAW ini, elektrode atau tungsten ini hanya berfungsi sebagai penghasil busur listrik saat bersentuhan dengan benda kerja. Sedangkan untuk logam pengisi adalah filler rod. Pengelasan GTAW ini juga sering disebut dengan las argon. Hal tersebut dikarenakan gas pelindung yang digunakan adalah gas argon. Penjelasan FCAW atau yang bisa disebut flux core arc welding adalah sebuah proses pengelasan yang menggunakan sumber panas yang berasal dari energi listrik yang dikonversi menjadi sumber panas pada busur listrik. Pada pengelasan FCAW, jenis pelindung yang digunakan adalah flux atau serbuk yang berada pada kawat las. Selain flux, FCAW juga menggunakan gas pelindung untuk melindungi logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Soal nomor 5. Jelaskan secara ringkas mesin las, PAW, dan laser welding serta aplikasinya. PAW atau yang bisa disebut plasma arc welding adalah bentuk khusus dari gas tungsten arc welding, di mana busur plasma yang didapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan yang tinggi dari gas inert ke dalam wilayah arc agar membentuk aliran plasma yang sangat panas serta berkecepatan tinggi. Gas inert yang digunakan sebagai pelindung arc las antara lain argon, campuran argon, hidrogen, dan helium. Berdasarkan elektrodanya, PAW tergolong dalam pengelasan dengan elektroda yang tidak dikonsumsi. Saat ini plasma arc welding digunakan sebagai pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, lemari logam, bingkai pintu, dan jendela, dan lain-lain. Sedangkan pengertian laser welding
adalah proses pengelasan non-kontak yang digunakan untuk menyatukan logam atau termoplastik menggunakan sinar laser dengan direktivitas dan konvergensi yang tinggi. Proses ini menghasilkan elektroda dengan kecepatan tinggi yang difokuskan oleh kumparan elektromagnetik. Keakuratan las yang dihasilkan bisa mencapai 0,01 mm. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan tentang polaritas DCN dan DCEW pada mesin las DC SMAW serta kan pengaruhnya hasil lasan. Polaritas DCN atau yang bisa disebut direct current elektroda negatif adalah benda kerja atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub negatif. Pada mesin las DC, pada polaritas DCN menghasilkan pencairan material dasar lebih banyak dibandingkan elektrodanya, sehingga hasil las mempunyai penetrasi yang dalam, sehingga baik digunakan pada pengelasan yang lambat, wilayah yang sempit, dan untuk plat yang tebal. Dengan penjelasan dari DCEW, direct current electrode positif adalah benda kerja atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan disambung dengan kutub negatif, dan elektrodanya disambungkan dengan kutub positif. Dari mesin las DC, polaritas DCEW menghasilkan pencarian elektroda lebih banyak sehingga hasil las mempunyai penetrasi dangkal serta baik digunakan pada pengelasan plat tipis dengan manik las yang lebar. Soal nomor 7. Jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur, yaitu ATTE 7018, BTTER 70S, CTTE 6017, DTTE 6012, EF7A2, garis miring EM12K, FCT EWTH-1. E7018 adalah kawat elektroda las dengan instruksi E7018 masuk dalam kategori kawat las rendah hidrogen dan diperuntukkan untuk pengelasan pada baja dengan kandungan karbon rendah hingga sedang. Untuk R70S, elektroda rod dapat digunakan untuk GMW tanpa flux. Kekuatannya tarik minimum, jenis elektroda solid atau tanpa flux. Sedangkan pengertian dari E6017, kawat elektroda las jenis ini umumnya digunakan untuk melaksanakan pengelasan pada plat yang tipis sebab kemampuan penembusannya. Selanjutnya adalah E6012. Kawat elektroda las jenis ini umumnya digunakan untuk melaksanakan pengelasan pada plat yang tipis sebab kemampuan penembusannya hanya masuk kategori sedang. F7A2 garis miring M12K adalah flux dengan kekuatan tarik minimum las-lasan. Jika post-head treatment 2 minimum kekuatan impact termasuk elektroda medium mengandung 0,12% karbon dalam elektroda. EWTH garing 1 elektroda wolfram atau tungsten murni umum, di mana komposisi tambahan biasa tidak disebut. Berikutnya soal nomor 8. Jelaskan daerah heat effect zone pada gambar berikut. Solid liquid boundary, artinya batas dari cairan elektroda dan material padat. Itu ada lagi namanya Bartelli transfer zone, yaitu zona material yang sebagian terpengaruh PAS atau heat affected zone. Kemudian unaffected base material, material yang tidak terpengaruh oleh heat affected zone. Kemudian soal nomor 9. Jelaskan dan sebutkan maksud angka dalam simbol las menurut AOS tersebut. Simbol pecahin dengan ukuran memberikan informasi ke dalam kampuh yang akan dilabel simbol kampuh V. Untuk mengetahui posisi arrow side, jadi kampuh dilakukan pada daerah arrow line. Berlaku juga sebaliknya, simbol kampuh U sama dengan simbol V, jadi kampuh dilakukan tepat pada arrow line diletakkan. Simbol kampuh Y, artinya perlu diberi catatan khusus. Pejoin tujuannya adalah mengenai material A dan B di mana peletakan base metal yang akan kita sambung terletak di sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya soal nomor 10. Sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan.
Ada cacat las slack inclusion, cacat las tension inclusion, cacat las porosity, cacat las cluster porosity, cacat las crack atau retak, cacat las underfill, cacat las undercut, dan cacat las overlap. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.